Nah, untuk selanjutnya monggo yang terhormat Ketua Takmir Masjid Kabupaten Pasuruan Bapak Gus, saya bilang gitu aja, Bapak Gus Mundir untuk menjelaskan terkait persiapan Idul Adha serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk takmir masjid di wilayah Kabupaten Pasuruan. Untuk selanjutnya monggo Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, para kiai yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan beserta seluruh staf yang hadir. Mohon maaf, saya mungkin paling lama 10 menit, okay. Karena yang saya sampaikan itu nyaris sudah disampaikan habis oleh Yenur Huda. Sudah semua. Okay. Termasuk yang boleh kurban pakai ayam itu ada di situ. Itu menurut Imam Hasan Basri boleh, dengan catatan tidak mampu membeli kambing. Kalau langsung dipukul ayam ya tidak boleh ya. Ngakali gitu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, materi saya tidak sama, paling lama 10 menit. Hanya judulnya saja, fenomena ibadah kurban. Saya kasih kata-kata fenomena. Di dalam penyembelihan hewan kurban itu memang banyak kontroversi. Jadi kontroversi itu bahasa Islamnya banyak khilaf, banyak perbedaan ulama. Itu banyak. Oleh karena itu ini judul saya fenomena. Cuma tidak usah diadu, sudah disampaikan semua, insya Allah. Saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman di lapangan. Perlu diketahui Bu, niki kiai-kiai ini rata-rata penerima amanah penyembelihan hewan kurban. Jarang yang kurban ini. Jarang. Main remote toh. Ini menurut Imam Hanafi berdosa panjenengan. Boleh main remote. Jadi ada beberapa fenomena yang terjadi. Perbedaan di antara ulama sangat banyak. Ini salah satunya tadi, menjual daging, tulang, dan kulit itu tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan, selama itu untuk kepentingan penyembelihan hewan kurban. Misalnya untuk ongkos menyembelih, karena memang tidak ada dana operasional untuk plastik, untuk ngangkut dan sebagainya. Itu khilaf, ya. Ada khilaf. Yang lain banyak. Cuma begini, yang paling menarik, ya, terutama bagi panjenengan yang sebentar lagi banyak orang-orang kurban memberikan amanah, ya. Di praktek penyembelihan kurban itu banyak penyimpangan yang memang disengaja. Penyimpangan disengaja. Banyak hal-hal yang lucu terjadi. Penyimpangan yang disengaja, non sewu gini. Itu banyak di antara panitia. Ya. Ketika boleng itu banyak yang nyingitno daging. Berarti ya modusnya macam-macam. Ada yang dikesak, ya, dikesak betul ini. Ada yang celananya ini ditaleni di bawah, dimasukkan. Ada yang di Wonorejo itu ada salah satu tokoh ulama sampai tidak mau menerima penyerahan hewan kurban, ya, gara-gara dicurangi seperti itu. Jadi ketika boleh, ya, di sini ada tembok rumah itu. Nah, diinjalkan. Jadi kan biasa nginjal lah tuh. Jadi begitu boleh langsung diinjal. Di balik tembok sudah ada orang yang nampani. Oh, itu luar biasa, bu anake bu bojone. Yang jelas itu praktek yang terjadi. Saya alhamdulillah tiap tahun itu menyembelih. Saat ini ada 5 Bu. 5 lembu, tapi patungan, ya. Jadi kan kalau monggo ke rumah saya. Kok gak izin aja nang rumah, ya. Ada guyonan yang sampai saat ini itu selalu dihembuskan ketika rapat. Mosok ono sapi sikile telu. Jadi kambing ini kakinya
3. Kenapa? Ono sing nyingit no. Betul ini. Di tempat penyembelihan lembu, kebetulan di situ ada pasir. Ya mungkin tola-tolanya tidak ada orang, dipendem di situ ya. Setelah dipendem, ya sudah hilang memang. Jadi satu ekor itu kakinya sampai sekarang jadi guyonan. Dengan cara gaib. Iya, gaib. Ketemunya apa? Menjelang maghrib. Dibongkar gitu, ya ketemuan ya. Itu lucu gitu. Ada lagi, ini fenomena, masuk fenomena. Beberapa hari menjelang penyembelihan dan kurban, sudah ada beberapa orang yang datang ke rumah. Ini pengalaman saya. Minta tali yang dianu loh. Tomar. Itu minta, tapi khusus penyembelihan dan kurban. Ya monggo, hanya tali saja. Iya, itu dipakai jimat. Nggih. Nggih, bo pesugihan, bo lain sebagainya. Atau sampai tukaran. Jadi setelah disembelih itu rebutan. Oh, saya sudah Pak pundir macam-macam. Ini masuk fenomena, ya, fenomena. Sehingga pulau panjenengan yang setiap tahun dapat amanah, monggo lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Termasuk yang praktek tadi itu, disiasatilah, disiasati sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya haram. Kurban itu kan mulia. Di tempat saya itu ada 3 orang non muslim ya. Itu non muslim bagus. Jadi hubungan ke masyarakat bagus. Oke, itu juga khilaf ulama. Ada Imam Syafi'i tidak boleh, mutlak tidak boleh membagikan hewan kurban ke non muslim, sudah tidak boleh, tidak bisa ditawar. Tapi Imam Hanafi, Imam Hambali itu memperbolehkan. Nah saya ikhtiyat tidak seperti itu. Jadi tetap saya kasih, cuma saya lempar daging ini, saya kasihkan salah satu panitia. Nanti setelah diterima oleh panitia, dikasihkan orang non muslim. Nggih disesati, dihela. Tapi diomongi, sampean tak gitu ya. Engko tolong kekno iku. Insya Allah aman. Lah itu mensiasati, jadi ikhtiar. Kulit kalau saya tak minta. Kalau saya menyembelih 5 ekor, berarti kan ada 35 orang. Saya kumpulkan semua. Saya minta kulit jenengan kayak kondo. Ya oke dikene. Setelah saya terima nggih, saya jual. Enggak ada hilaf sudah. Iya, sudah itu milik saya jual. Nanti hasilnya tak kembalikan kepada panitia, beli rokok dan lain sebagainya. Tapi kalau langsung, lah ini yang meskipun hilaf, ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, makanya itu fenomena penyembelihan hewan kurban sangat banyak. Ya. Mungkin hanya itu ya, yang saya sampaikan, karena yang lebih penting ini penjelasan tentang kesehatan tadi. Ya, kesehatan tadi. Jadi saya sebentar, mudah-mudahan honornya dia dipotong Bu ya. Saya khawatir ya ini udah 1 jam. Tak tambah terus, anu ya, tadi tahu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus LTMN Kabupaten Pasuruan. Pulau mengaturkan ucapan terima kasih ya, karena pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk melakukan kerjasama. Dan Dinas Peternakan tidak salah ketika memilih lembaga takmir masjid ya, untuk diajak kerjasama dalam momen kurban. Kenapa? Karena diakui atau tidak, penyembelihan dan kurban itu terbanyak dilakukan di masjid. Meskipun tadi disampaikan ya Nurta, itu keras loh penyampaiannya. Tidak boleh penyembelihan dan kurban dilaksanakan di halaman masjid yang wakof, termasuk bau, itu keras betul. Itu. Jadi banyak hal, termasuk non sewu, banyak dinas-dinas yang sudah kerjasama dengan kami. Di Kesbangpol itu mulai dari narkoba, kewaspadaan, politik, sampai non sewu. Ketika pemilu kada pertama, Kesbang itu pakai LTM melakukan kerjasama.
sak jadwale yang ngundang kita semua. Pak Zainuddin. Ternyata tanggapan Pak Zainuddin, Pak Mundir, saya kok lebih cocok kerjasama dengan LTM. Kenapa? Karena yang kita undang tokohnya jelas. Jelas nih. Kalau kemarin-kemarin di kecamatan yang hadir perangkat desa, habis dapat transport, rokokan pulang. Kalau LTM insya Allah enggak. Oke, insya Allah enggak. Banyak dinas yang sudah MUU resmi dengan LTM ada 15 lembaga. Untuk yang dinas itu baru masih di Kesra sama dinas kesehatan. Yang lain meskipun resmi banyak banyak yang sudah. Barangkali hanya itu, ini bukan narasumber tapi hanya sekedar nambahi karena sudah komplit. Jadi persis judul saya fenomena ibadah Tuhan. Barangkali itu justru yang paling penting ini. Kalau fikih tadi panjenengan bertanya itu menurut saya pura-pura tok itu. Saja harus paham. Begitu, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan Bapak-bapak, alhamdulillah memang kita wajib berkolaborasi dengan takmir masjid. Karena kunci utama kami di lapangan, tanpa panjenengan semua, pengalaman kami yang PMK kemarin, kami ini tidak ada apa-apanya. Tepuk tangan dulu untuk takmir masjid. Karena melalui panjenengan lah informasi langsung ke masyarakat itu sampai, terutama terkait penanganan penyakit ternak, kemudian apa-apa yang harus dilakukan. Kadang malah manut sama takmirnya daripada dengan kita masyarakat gitu. Jadi saya sebelumnya matur nuwun sanget atas bantuan panjenengan semua, sehingga alhamdulillah kemarin PMK sudah bisa tertangani, walaupun sekarang masih terulang lagi, muncul lagi ada 200 sekian yang sakit, tetapi ini terus kita bekerja keras bersama-sama dengan panjenengan untuk penanganan penyakit ternak. Dan ke depan pun kami juga tetap mengharap peran panjenengan untuk menyadarkan masyarakat, mungkin pas ada pertemuan atau pas sholat Jumat atau apa, monggo untuk menyampaikan ke masyarakat. Nanti akan dijelaskan tanda-tandanya PMK seperti apa, LSD seperti apa, sehingga masyarakat jangan mudah terpengaruh. Kemarin itu PMK banyak masyarakat yang kepengaruh sehingga menjual ternaknya dengan harga murah. Kasihan sekali, padahal itu banyak yang gosok, oknum-oknum yang gosok supaya menjual murah, keuntungannya di pembelinya. Nah itu mohon peran panjenengan untuk bisa menyadarkan ke masyarakat bahwa ternak yang sakit segera dilaporkan ke kita dan harus menjaga biosecurity, dan itu bisa ditangani asalkan segera dilaporkan. Bisa ditangani, dan juga mohon bisa menyadarkan banyak nyun sewu, kita tidak melarang penjual untuk jual beli ternak karena itu juga sandang pangan, tetapi dalam keadaan seperti ini janganlah keluar masuk kandang, apalagi Idul Adha ini banyak orang yang keluar masuk kandang. Nah itu cepat Pak, penyebarannya penyakit itu cepat sekali, sehingga ya jual beli di lapak-lapak atau di pasar hewan, karena kalau khusus Idul Adha kita perbolehkan jual beli di lapak. Kalau pasar hewan memang wajib sebetulnya, tapi setelah Idul Adha jual beli ya harus di pasar gitu, tidak masuk langsung ke kandang. Itu cepat sekali penyebaran penyakit pada ternak gitu. Jadi mohon dengan hormat dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan kami tidak putus sampai di sini saja, akan terus bekerjasama. Dan tadi ada tambahan terkait pemotongan hewan juleha, kita sudah melakukan pelatihan juleha, juru sembelih halal. Ada yang hadir nggih? Nah itu sudah kita latih supaya bagaimana tata cara pemotongan ternak yang halal, kalau tidak salah pas puasa nggih, puasa ya. Jadi kita ke depan juga terus nanti akan bekerjasama dengan takmir dan juga juleha-juleha yang lain kita didik, sehingga takmir tidak kesulitan stok juleha yang sudah mengerti tata cara penyembelihan yang halal, sehingga menghasilkan daging yang asuh, aman, sehat dan utuh. Itu J. Saya kira itu matur nuwun Gus Mundir untuk pengarahannya. Mungkin ada tanya jawab untuk Gus Mundir, monggo.
Nggih. Terima kasih banyak Bu ilmu yang Ibu berikan. Pertama, ini situasi kemarin itu yang sudah pengalaman PMK sangat hati-hati sehingga kami tadi tanya meninggal. Apakah ini ada anjuran dari kesehatan yang nerima yang nerima kurban harus ada suratnya apa gini Bu kepada yang mau kurban. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan, caranya untuk minta surat sehat itu apa sulit apa gimana gitu? Karena orang tuh masalahkan yang kami terima setiap tahun jarang ada suratnya itu sehat. Pokoknya kalau ini sehat, saya yakin dia sehat. Tapi secara medis kesehatan belum tahu. Nah ini kalau dari Ibu dianjurkan untuk diberi keterangan ini sehat dari Dinas Kesehatan, lebih baik dan kami juga lebih tenang, tidak meninggal seperti yang kami tanyakan. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muid dari Borodati. Tadi sama Yai sudah diaturkan, disampaikan di masjid tidak boleh ditempati. Tapi kenyataannya hampir 80% tempatnya di masjid. Solusinya, kalau tadi disampaikan sebabnya apa? Bau. Nah paling tidak sebelum dan sesudah pelaksanaan korban itu menghilangkan. Biar tidak seperti itu, strateginya kayak apa, prosedurnya kayak apa, pelaksanaan di masjid tadi itu menurut kacamata kesehatan Kementerian Kesehatan Hewan Peternakan. Itu yang kami tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak obat ya obat. Gitu. Yang saya kesempatan satu kali lagi untuk Gus Munir, monggo. Belakang. Buat saya. Laris-laris aku langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Misbahul Munir, Sekretaris Juleha, Bu. Ngapunten sebelumnya, ini bukan untuk berkaitan dengan teknis kurban dan lainnya, cuma saya ingin menyampaikan untuk Ibu. Tadi dikatakan pelatihan Juleha di bulan Ramadan itu sama sekali pengurus Juleha itu sebetulnya nggak tahu. Karena memang Juleha di Kabupaten Pasuruan itu baru terbentuk, Bu. Tadi sudah saya ngasihkan nomor ke Ibu ini untuk selanjutnya bisa kami diajak untuk kerjasama selain bukan apa cek buat tenaga LTM tak buat tenaga gitu. Juleha juga dikerjasamakan, ngoten nggih. Nggih, matur suwun. Kakak senior, guyon ya. Matur nuwun, ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait bagaimana kesehatan, periksa kesehatan, ya Pak, ya keterangan kesehatan dan seterusnya. Mangke diterangkan oleh Bu Dr. Hewan Ainul Afia, teknisnya bagaimana, panjenengan caranya bagaimana supaya dapat keterangan kesehatan. Yang jelas kami tegaskan, ojo percaya nek ono oknum sing ngaku-ngaku aku iso ngetok nih. Yang mengeluarkan adalah pasti stempel dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Intinya itu Pak. Karena kami juga, ini juga fenomena Gus. Itulah saya akeh fenomena sing ngaku-ngaku ngetok nih surat keterangan kesehatan. Ya kami bisa menuntut itu, kena gitu je. Jadi itu nanti teknisnya bagaimana akan diterangkan oleh Bu Dr. Hewan Ainur Afia. Kemudian terkait bagaimana untuk menghilangkan bau. Untuk menghilangkan bau kita sangoni nanti takmir masjid kita beri desinfektan. Jadi selain apa terpal kemudian glove, jadi wajib ya sing motong wajib nggak masker nggak glove, sing motong-motong daging tuh nggak glove. Terus kemudian nanti kita kasih juga desinfektan, harus membuat joglangan, langkah-langkahnya bagaimana itu nanti diterangkan oleh Bu Fia. Yang jelas kita sangoni desinfektan itu sudah bisa menghilangkan bau. Asalkan nggak joglangannya jeru, nek cetek ya padha goroh gitu. Itu. Kemudian terkait Juleha. Jadi saya waktu itu juga hadir waktu pelantikan Juleha. Di sini aku waktu itu ayu dhewe sepurane.
Ya rada izin aku. Rada izin tapi saya nekat karena itu adalah kewajiban kami untuk memfasilitasi dan menghantarkan. Alhamdulillah Pasuruan sudah punya asosiasi Juleha gitu loh. Jadi walaupun saya perempuan sendiri linggone dhuwur pisan burine Gus Mujib waktu itu saya di belakangnya beliau karena ini kewajiban kami untuk melayani masyarakat dan alhamdulillah ada partner kami Juleha. Ya kami harus datang pelantikan itu. Rodo izin rapopo, tapi saya tahu gitu. Nje paling cantik ngono. Ngaku dhewe aku terus terang ngaku ngono. Oh iya, ada Bumi, ada Bumi. Ada Bumi, ada Bu Yuli. Kemudian cuman ngapunten pada waktu puasa kemarin itu ada pesan supaya yang dilatih itu adalah Juleha untuk ayam ya, ayam. Nah ayam itu paling banyak wilayah Pandaan, jadi kami mendekati. Tapi ke depan saya matur nuwun termasuk diingatkan harus ya Bu Fia ya, harus moga-moga saya masih di dinas peternakan karena saya double sementara PLT di dinas peternakan dulunya definitif di peternakan kemudian geser di Disperindak, tetapi masih double. Kami mengingatkan mungkin teman-teman masih ada di dinas peternakan kalau ke depan ya memang harus asosiasi ataupun perkumpulan itu harus pintu masuk dulu untuk nanti tolong diundangkan Juleha-Juleha yang mana-mana gitu ya. Nggih, matur nuwun sudah diingatkan. Saya kira itu. Ada pertanyaan malih Gus Mundir ojo aku tok soal. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari DM Kejayan. Di daerah kami itu banyak tetangga yang ngerawat kambing dan sapi. Kalau menjelang hari bulan besar ini dijual. Menurut ibu paling enak ngerumat kambing atau sapi itu bagaimana? Apa kalau kambing itu diberi cangkruk apa lesehan biar tambah gemuk, biar cepat gemuk? Nomor satu. Nomor dua, kalau kambing itu kalau cepat gemuk, kalau di lesehan, bagaimana caranya memakani hayawan itu? Karena banyak tetangga saya itu ngurumat kambing untuk penyembelihan dan penggembukan. Yang nomor satu. Nomor dua, penyakit namanya apa itu Bu? MK. Itu dari mana penyakitnya Bu? Kok tak bisa menemui? Kalau ditemu, bagaimana caranya untuk memegang penyakit itu? Sepertinya PMK itu sama dengan corona itu Bu. Nah, maka dari itu carilah penyakitnya biar tahu orang-orang yang ngerawat hayawan itu dan apa obatnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, ya depan. Tiga ya, kurang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang pernah saya amati di saat daging harga 7.900 di RPH rumah penyembelihan hewan itu seperti yang disampaikan, seandainya nyeseti itu tunggu sampai hewannya meninggal mati. Tapi yang saya amati di saat habis disembelih seret keluar darahnya, langsung yang petugas nyeseti langsung mulai nyeseti. Saya tanya, "Loh, opo kok gak ngenteni mati?" Dia bilang ngejar target. Ini yang perlu diperhatikan bagi korban yang disembelih di RPH. Katanya ngejar target. Jadi satu malam itu dia harus menyeseti sekian sapi. Yang waktu itu saya perhatikan di RPH dekatnya penjara itu, Pak. Jadi saya bilangnya, opo gak ngenteni mati, opo yang menjadi apa yang menjadi penyebab bangkrutnya para jagal ini gara-gara daging yang disembelihnya itu sebelum mati diseseti, Pak.
misalkan mengamati dari keluarga-keluarga itu, istilahnya tidak bisa berkembang, justru surut. Gitu. Bahkan menurut perhitungan itu seharusnya oleh kepala, oleh sampil, oleh kulit, oleh jeroan, kenapa justru surut? Gitu. Apa gara-gara itu? Ya wallahu alam. Dan yang berikutnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyembelihan kurban. Bagaimana seandainya ini Pak, seandainya si penyembelih kurban itu karena rumahnya jauh dari Malaysia, kirim atau dari Jakarta kirim ke Gus Dofir, tidak ada biayanya, kemudian masjid itu mengeluarkan biaya untuk biaya penyembelihan itu Pak. Budi mungkin dengan dari saya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya nanti untuk Ustaz Dofir. Oke, tadi kan ya, tadi jatahnya tinggal satu untuk Ustaz Dofir. Yang saya dengarkan tadi syarat penyembelihan yang disampaikan oleh Kiai Nurul Huda, hewan yang disembelih harus putus 2 saluran. Lah ini hewan yang disembelih sudah sempurna, sudah dilaksanakan, sudah putus 2 saluran. Tetapi untuk julehanya, juru penyembelihan hewannya, ini darahnya tidak lancar. Kenapa? Karena mantan dia itu bertato. Nah, yang saya tanyakan, apakah orang yang bertato itu menyembelih hewan kurban itu sah? Nah, ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke pertanyaan kedua dan ketiga untuk Gus Mundir dulu. Bagaimana untuk biaya penanganan hewan kurban di masjid yang kena biaya operasional, dan yang ke pertanyaan ketiga terkait darah yang tidak lancar yang dipotong oleh juleha atau nggih. Monggo. Nggih. Terima kasih. Yang pertama, bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu terpisah dengan masjid. Jadi berbeda. Bahasa ekstrimnya, masjid itu tidak ngurusi kurban. Sama dengan zakat, itu beda. Cuma di Indonesia itu sudah membudaya. Yang namanya penyembelihan hewan kurban termasuk zakat fitrah itu rata-rata dilakukan di masjid. Oleh karena itu secara fikih kita harus bisa mensiasati. Saya sangat sepakat yang disampaikan panjenengan. Orang yang berkurban baik lembu maupun kambing itu harus ditambahi biaya operasional. Contoh di masjid saya di Wonorejo, masjid besar di sebelah pasar itu 700.000, bukan 1 juta. Jadi 1 lembu plus 700.000. Kalau yang kurban tidak mau mengeluarkan 700.000, tidak tolak. Kenapa? Karena tidak boleh ngambil biaya dari masjid, tidak dibolehkan, terpisah. 1 juta itu gelem yang luar biasa, tambah enak. Di rumah saya itu kan patungan, Pak. Patungan itu seperti bukan arisan, seperti SPP, Bu. Jadi per bulan 100 ada SPP-nya. Itu nanti sekaligus kita perjelas bahwasanya hasil iuran itu di samping membeli lembu juga sisanya untuk biaya operasional, untuk nyembelih. Di tempat saya itu kalau nyembelih 200.000 per ekor. Jadi kalau menyembelih 5 ya tinggal ngali, belum nyewa yang boleh. Jadi memang penyembelihan hewan kurban itu mesti butuh biaya operasional, pasti itu, tidak bisa. Jadi tidak enak-enak dipasrai. Jangan mentang-mentang jadi pengurus masjid lantas diambilkan dari uang masjid, itu bermasalah nanti. Kemudian yang kedua tentang penyembelihan bertato tadi, ono pengaruh ini karo gede ini lancar atau enggak. Kalau di fikih itu kan hanya persyaratan Islam. Jadi yang menyembelih itu orang beragama Islam, tidak diterangkan bertato atau enggak. Cuma ngeten, lek di masjid insya Allah ya tidak bertato sing menyembelih itu. Enggak tahu saya kalau di RPH ya, di rumah pemotongan enggak ngerti ya. Itu boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena di RPH
itu memang kerja. Memang kerja. Maka betul yang disampaikan Bapak tadi. Burung mati wis diseseti. Kenapa? Karena ngejar target. Termasuk yang berlaku di penyembelihan ayam. Ayam itu loh ya. Di video itu ada. Jadi nyembelih ayam itu di atas truk. Ada kotak ayam itu. Dicekel dianu tok, strit mbek rokokan, sing nyembelih rokokan. Setelah disembelih di garis sedikit langsung dijatuhkan. Di situ ada tong yang sudah ada air panas. Jadi matinya bukan disembelih tapi mati di situ. Ini ngejar tayang. Semakin banyak ayam disembelih tadi, meskipun hanya seret, itu hasilnya semakin banyak. Jenengan nggak usah niru itu, okay? Nggak usah niru. Kenapa? Karena panjenengan ketika menerima hewan kurban itu bukan suhul, bukan bekerja, tetapi menerima amanah. Saya pikir niku, okay? Untuk yang lain cara merawat kandangnya di lemah atau cingkrik itu Pak Haji Buhari. Ini yang dominan adalah dinas peternakan. Nggih, cara tidak lancar tidak ada pengaruhnya dengan tato tadi. Saya pikir tidak tahu ini kasusnya. Apa hewannya itu lagi sakit atau sudah mati? Ya. Kalau tidak mati bukan tidak lancar, memang mili ya. Mili itu setengah mati mungkin nggak mati lancar mungkin. Nggih, saya pikir itu. Menjawab pertanyaan pertama, sebelum menjawab pertanyaan pertama terkait RPH Bapak. Jadi untuk RPH kita ini sudah ada SOP-nya. Jadi petugas kami setiap bulan sekali selalu ada rapat koordinasi. Kami mengingatkan tugas-tugasnya, apa yang boleh, apa yang tidak, ataupun perkembangan ke depan itu apa, perkembangan terupdate itu apa. Jadi pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan ya kita sesuai dengan standar pemotongan hewan yang halal. Masalah ngejar target, saya jadi mikir Pak, wong RPH kita ngejar supaya banyak yang motong di tempat kita, bisa membayangkan ya? Kita tuh malah ngopiak-opiak masyarakat supaya gelem motong ternaknya di RPH. Artinya bahwa RPH masih butuh banyak lagi yang memotongkan. Kalau ngejar target kan luwe-luwe sapinya yang dipotong di RPH kan gitu Pak, luwe-luwe sapinya, sehingga ya apa caranya ndang segera menyelesaikan pekerjaan itu. Padahal kita mengejar masyarakat supaya gelem ternaknya dipotong di RPH, karena masih banyak masyarakat itu memotong ternaknya di luar RPH. Apalagi pemotongan betina produktif itu kena aturan, ada sanksinya, ada dendanya. Apalagi memotong betina produktif itu ada penjaranya, jadi ada aturannya. Jadi saya kira kalau ada gambaran seperti itu mungkin oknum Pak, tetapi secara umum kami tidak pernah menyuruh petugas kami untuk memotong yang tidak sesuai prosedur seperti itu. Sekalian kami titip, kapan itu saya di Rembang Gus, ada masyarakat yang Idul Adha motong betina produktif, katanya lebih murah beli betina itu, seperti itu. Jadi yang dipotong itu kan sebaiknya jantan. Oh, enggak bunting. Jeng, betina. Nah, cuman secara aturan pemerintah bahwa disampaikan tidak diperkenankan memotong betina produktif. Karena itu untuk meneruskan keturunannya ke depan. Kecuali betina yang sudah tidak produktif atau sakit boleh, atau mandul boleh. Itu kalau belum lansia boleh. Jadi sudah 5 kali melahirkan gitu, kalau secara aturan kita boleh gitu. Tapi menopause. Kemudian selanjutnya bagaimana manajemen pemeliharaan kambing, kemudian nanti dijelaskan Pak sama Bu Fia, cirinya seperti apa sih garis besarnya, kemudian cara memelihara ternak yang baik dan benar itu seperti nek lesehan tok ya kesel Pak, wong aku dhewe nek lesehan menungso kesel. Ya pasti ternak itu juga diberi kesempatan untuk exercise, untuk bergerak, untuk jalan supaya sehat. Bahkan ternak itu yang banyak diberi kesempatan untuk jalan atau exercise itu lebih berperi kehewanan. Jadi animal welfare-nya itu boleh, malah dianjurkan seperti itu.
Iya, nggih. Kayak zaman saiki bahasanya healing nggih. Jadi metode pemeliharaan yang betul tuh seperti itu, Pak. Nanti akan dijelaskan sama Bu Fia garis besarnya, pakannya seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau lesen terus lama-lama pernah ya juga lupa. Saya kira itu matur nuwun Gus Mundir untuk penjelasannya kepada kita semua. Matur nuwun Bapak-bapak perhatian dan kerjasamanya, dan ke depan kita akan terus melakukan kerjasama untuk penanganan ternak kita supaya asuh. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.